baik tapi ujung-ujungnya dijahatin sama orang. Nah, ini salah satunya, yaitu Eyeless Jack. Eyeless Jack ini biasanya digambarkan sebagai laki-laki yang pakai celana jeans, terus dia pakai hoodie warna hitam, dan dia pakai topeng yang gak ada mulut sama hidungnya, cuman ada bolongan mata. Nah, di balik bolongan mata itu hitam aja guys, terus ada kayak darah yang ngucur. Di balik topengnya dia terlihat seperti ini guys, seperti namanya, dia nggak punya bola mata. Dan giginya itu tajam banget karena dia kerjaannya makanin organ manusia. Seperti yang gue bilang, Jack ini sebenarnya orang baik guys, yang niatnya juga mau nolongin orang, temennya. Cuman ya, karena nggak semua orang juga baik sama kayak dia, akhirnya dia malah dapet kejahatan gitu. Jadi diceritakan Jack ini pada tahun 2012 merupakan mahasiswa biasa gitu guys. Dan dia punya sikap yang pemalu. Terus dia cuman punya satu temennya, yaitu temen sekamarnya, namanya Greg. Nah, makin lama dia ada nih kenalan sama satu wanita namanya Jenny. Suatu hari si Jenny ini ngajakin Jack untuk main nih ke suatu gua. Emang agak aneh sih, entah mengapa si Jack ini mau-mau aja. Di situ ketemu nih sama teman-temannya Jenny yang kayak kelihatannya nggak suka gitu sama si Jack. Nongki kan sebentar, akhirnya si Jack ini balik guys dengan alasan takut nanti si Greg nyariin. Udah tuh dia balik ke kosannya dia nih, ketemu sama Greg. Malamnya tiba-tiba dibangunin sama Greg si Jack nih. Kenapa? Karena di hutan itu ada kebakaran. Pas dia lihat, itu kan lokasi gua tadi. Akhirnya bukannya dia manggil polisi atau pemadam kebakaran, dia malah langsung pakai hoodie warna hitamnya, terus pakai celana jeans, buru-buru nih ke sana. Dia langsung ketemu sama Jenny dan teman-temannya Jenny nih, yang ternyata merupakan sekte penyembah syaitan. Jack nyampe sana, itu dia ngeliat mereka lagi pakai jubah warna hitam dan pakai topeng warna biru mirip yang di foto tadi. Terus sambil gandengan ngomong cernabuk, yaitu setannya, yang setan apa, dewa kegelapan namanya. Lihat si Jack ada di situ, langsung ditarik guys si Jack. Dan tahu nggak, si Jack itu dijadiin kayak titisan cernabuk. Sebenarnya si Jack ini dijadiin kayak tumbal gitu, karena si Jack ini akhirnya tahu nggak diapain? Dikasih kayak buat semen aspal tuh yang panas, dituangin ke matanya, dan ya udah jadinya matanya melepuh. Dan si Jack itu metong. Tapi nggak nyampe situ guys. Setelah Jack metong, ternyata dia dirasukin sama arwah cernabuk itu guys. Dan si Jack ini ngeslay semua anggotanya kecuali si Jenny. Si Jenny malah tahu nggak diapain? Dibuka itu perutnya, terus diambil ginjalnya, terus digrogotin guys. Pas mereka semua pada metong, di situ baru Jack menyadari kalau dia udah kena nih titisannya cernabuk, dan dia kerjaannya sekarang ngegrogotin ginjal orang. Hal mengerikan yang bisa lo temukan di Wikipedia, part 1. Jadi di tahun 1772 ada pria bernama Tarare. Tarare ini memiliki kelainan, yaitu dia punya rasa lapar yang gak berhenti-berhenti. Walaupun dia udah makan banyak banget. Saat dia masih remaja, dia diusir dari keluarganya. Karena keluarganya udah miskin, cuma buat ngasih makan dia doang. Akhirnya dia nyari makan di tempat sampah atau di pembuangan kota, atau yang penting dia bisa nemu sesuatu yang bisa dia telan aja. Dan gak lama setelah dia diusir dari rumah, akhirnya dia ikut gabung ke pasukan revolusioner Prancis, niat bisa makan sepuasnya. Dan bener aja, di sana dia bisa makan sepuasnya, bahkan sampai dia nggak punya tenaga lagi buat ngunyah dan nelan sesuatu. Akhirnya dia ditarik di laboratorium untuk dijadikan penelitian. Di laboratorium, dokter memberikan dia penelitian berupa sesuatu yang nggak seharusnya dimakan. Dokter ngasih ular, tikus, kadal, bahkan anak anjing dan kucing. Dan bener aja, semuanya dia makan. Sampai suatu hari, rumah sakit yang menaungi laboratorium itu kehilangan seorang bayi. Dan Tarare ditunjuk sebagai pelakunya walaupun tidak ada bukti. Akhirnya rumah sakit dan laboratorium itu mengusir Tarare karena sudah kesal sekali dan bingung apa yang terjadi. Dan setelah diusir, Tarare akhirnya menjadi gelandangan. Dia kembali memakan hewan-hewan yang tidak seharusnya dimakan, dan bahkan dia pernah makan mayat. Dan suatu hari, Tarare pergi ke seorang dokter yang ada di Prancis bernama Dr. Percy. Tarare bilang ke Percy kalau misalnya dia sakit dan merasakan tubuh yang lemas sekali. Dan Tarare bilang 2 tahun yang lalu dia menelan 2 buah garpu emas. Dan mungkin itu yang membuat dia lemas dan sakit. Dan tidak lama kemudian, Tarare itu mengalami diare yang sangat parah sekali. Dan tidak lama dari kejadian itu, Tarare pun meninggal karena TBC,
dan diare yang parah. Dan semua rumah sakit yang ada di Prancis tidak ingin mengambil jasadnya Tarare karena mereka takut untuk melakukan otopsi dan memang tidak ingin menyimpan mayat Tarare. Dan tiba-tiba datanglah satu orang dokter otopsi yang bernama Tessier yang benar-benar penasaran ingin melakukan otopsi terhadap tubuh Tarare. Dan saat Tessier melakukan otopsi, Tessier pun terkejut dengan semua organ yang ada di dalam tubuh Tarare. Dan saat diotopsi, Tessier melihat tenggorokan Tarare yang sangat lebar sekali. Dan saat rahang bawahnya dibuka, Tessier dapat melihat saluran yang sangat luas sekali. Dan bahkan, hati dan empedu dari Tarare itu sangat besar sekali. Tarare memiliki lambung yang besar juga dan dipenuhi oleh borok atau luka-luka. Dan sampai otopsinya selesai, garpunya tidak pernah ditemukan.